Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bigha'ibin wa ma hum 'an wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang baik berada pada kenikmatan yang penuh. Wa innal fujjara lafi jahim. Sedang para pendusta, fajir jamaknya adalah lafi jahim, berada di neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka dijebloskan ke neraka pada hari pembalasan. Wa ma hum 'anha bighaibin, dan mereka sama sekali tak mungkin lepas dari, tak bisa. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, sekali lagi bagaimana hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin. Hari itu hari setiap orang tak dapat membela orang lain sedikit. Wal amru yauma idzin. Kalau urusan pada hari itu hanya ini ayat terakhir dari Innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang baik, al-abrar. Wa tawaffana ma'al. Wafatkan aku ya nah, orang-orang baik dia akan diberikan kenikmatan yang penuh. Dimensinya saya kira ini tidak hanya di akhirat, tetapi dimensinya itu menjangkau jauh sebelum kita memasuki alam. Orang baik itu kita yakin itu pasti akan ditempatkan di tempat yang baik, maksudnya tempat yang berkah. Namanya tempat baik ini dikatakan pasti tempat yang di situ selalu penuh bunga yang indah. Tetapi bisa jadi di situ tempat yang tidak baik secara lingkungan justru, tapi justru di situ kamu akan mendapatkan berkah. Nasional hari itu juga pertama kali tempatkan daerah Cukir, itu daerah hitam, daerah hitamnya tidak berubah, tapi justru dari situ di daerah besar. Gubernur DKI itu dia menutup Kramat Tunggal, daerah Kramat Tunggal, daerah itu diganti menjadi sekarang itu. Jadi orang-orang baik itu dengan kekuasaannya dia bisa mengubah yang tadinya daerah hitam itu bisa di Surabaya kawasan Doli terus kawasan lokal terbesar dia itu dengan
Tidak tahu kalian rumah. Innal abrara lafi na'im, sungguh orang-orang baik berada dalam kenikmatan. Jadi ya dimensinya memang tidak hanya di akhirat, tapi memang di dunia itu kalau di versi Al-Hikam memang dunia itu bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia itu ya memang kalau di situ ada penderitaan itu ya wajar karena itu di dunia. Tapi penderitaan bagi orang yang baik, bagi orang yang soleh, itu tidak dianggap sebagai sebuah penderitaan. Karena di situ mungkin justru ada kedekatan dengan Tuhan. Jadi penderitaan hakikatnya yang terlihat secara dohiriyah itu sebuah penderitaan. Bagi orang soleh itu mungkin itu bukan penderitaan, tapi justru kenikmatan terbesar di hadapan Tuhan. Karena justru di situ dia merasakan kedekatan dengan Allah. Karena kenikmatan tertinggi seseorang itu ketika berdekatan dengan Allah. Ya, mungkin kita bersyukur ya, andikan suatu saat kita merasakan sholat itu dalam kondisi yang sangat nikmat. Kamu bisa merasakan nikmatnya sholat. Mungkin pernah merasakan begitu ya. Jadi sholat itu ada rasa mana ya? Orang ketika berzikir itu kan kadang merasakan sesuatu yang tidak dirasakan, yang sudah digambarkan. Yaitu kenikmatan tertinggi. Bukan sekedar kenikmatan lezatnya kita merasakan makanan terlezat. Wa innal fujjar lafi jahim, sebaliknya orang-orang pendosa, fujar berada di api neraka jahim yang juga siksaannya sejak di dunia. Kita baca menjelaskan. Setelah dijelaskan bahwa manusia tidak akan lepas dari tanggung jawab segala perbuatan, dengan ayat ini Allah memberitahukan bahwa akibat perhitungan amal muncul dua kelompok besar manusia yang disebut abrar dan fujar. Yang pertama akan menghuni tempat yang syarat kenikmatan, sedang yang kedua akan menempati neraka jahim yang syarat kesengsaraan. Neraka dan kenikmatan surga tidak akan pernah terbayang saat ini. Tapi pemilahan Allah mengklasifikasikan manusia menjadi dua kelompok itu, menjadi kelompok abrar dan kelompok fujar, yaitu kalau kita belajar secara konseptual, memang ada tradisi ilmiah itu mengklasifikasi satu fakta sosial. Ada oposisi biner dalam istilah ilmuwan itu ada oposisi biner itu ada dua pasangan, yang pasangan itu bisa berlawanan, bisa seiring. Orang baik pasangannya orang abdur dan fujar, yang pasangannya malam, dan seterusnya, hitam pasangannya putih. Itu posisi biner. Jadi dalam Quran pun juga dipilah begitu. Itu mengklasifikasikan sebenarnya dalam rangka untuk memahami posisi kita itu ada di mana, kira-kira gitu. Jadi ketika Quran itu mengklasifikasi kelompok-kelompok orang, itu sebenarnya bukan dalam rangka untuk menunjuk kita, untuk menunjuk orang lain, tetapi kita rasakan kita berada pada posisi. Jadi adanya klasifikasi kafir, munafik, muslim, takin itu bukan sebagai dasar kita untuk menghakimi orang lain. Oh kamu itu
kamu itu munafik. Itu bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi dalam rangka untuk memposisikan diri kita itu pada posisi. Jadi kalau Quran menyebut di situ ada kelompok orang kafir, itu bukan untuk kita mengkafirkan orang, bahasanya begitu. Bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk menunjuk orang lain, tetapi memahami posisi kita berada di mana. Karena yang disebut itu adalah kesadaran kita. Sampai 16. Kedua kelompok tersebut masing-masing dinilai dari iman dan amalnya. Tidak ada pelaku dosa betapapun kecilnya dapat lolos, tidak dan tidak ada pelaku kebaikan seremeh apapun yang dirugikan karena terlewat dari tidak ini. Mereka masing-masing masuk ke dalam tempat yang sudah disediakan, begitu pengadilan berjalan cepat itu selesai. Itulah akhir perjalanan hamba Allah yang sejak di dunia dirintis dan dikukuhi, dan kini masing-masing mengambil hasilnya sesuai dengan pilihan. Mensifati pengadilan yang berjalan cepat. Memang Allah itu syari'un bisa. Dalam di akhirat nanti itu kan akan berkumpul kira-kira triliunan manusia. Sejak kalau sekarang hidup saja, yang hidup saja itu kan kurang lebih sekitar 7 triliunan, 7 miliar manusia di bumi. Sekitar 7 miliar. Indonesia berkontribusi sekitar 1/4 miliar. Kalau nanti dihitung mulai dari zaman dahulu Nabi Adam sampai dengan nanti kiamat, itu kira-kira berapa triliun manusia? Kalau kita menggunakan logika sekarang, gimana menghakimi mereka, mengadili mereka? Tapi Allah punya konsep syari'un sangat cepat. Jadi kita nggak perlu bayangkan, dan nggak perlu kita bayangkan bagaimana kecepatan hisabnya Allah, yang jelas sangat cepat dan tidak ada yang terlewat. Jadi jangan dikira bahwa karena saking cepatnya itu nanti ada yang tercecer, oh ini nggak terdeteksi, kamu lagi di sana nggak terdeteksi, nggak akan begitu. Semuanya akan terhisab dengan sangat cepat dan teliti, tidak ada yang terlewat titik pun nggak ada yang terlewat, bahkan makhathara fi qalbina itu akan terlewat. Jadi keyakinan ini yang agak sulit kadang diterima oleh orang. Bagaimana pengadilan nanti orang berkumil semiliar triliun manusia dijadikan satu? Itu nggak perlu. Ya itu kita bayangkan keagungan Allah. Allah wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Ini diulang lagi. Ya 17 sampai 18 itu. Kemudian apakah yang kamu ketahui tentang hari perhitungan yang harus disikapi dengan benar? Apakah yang ada dalam pikiran dan bayangan seorang tentang hari perhitungan itu? Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban, tetapi untuk menarik perhatian. Pertanyaan tersebut dijawab oleh ayat berikutnya. Hari kiamat sangat dekat, terutama bagi mereka yang tidak pernah tergambar dalam benaknya dan dengan sombong mendustakan, yang mengira tidak akan ada pengadilan atau pertanggungjawaban atas perbuatan. Mereka menganggap bahwa kehidupan hanya yang ada dan berlaku di dunia saja dan tidak ada alat lain. Kemarin juga saya mendapatkan satu ungkapan kata-kata di dunia adalah cerita. Di dunia itu kehidupan saat ini adalah nyata, tapi di akhirat adalah cerita. Tapi nanti kalau sudah di akhirat,
Akhirat itu nyata, dunia adalah cerita. Ya, kembali sana. Saat ini adalah nyata. Masa lalu adalah sejarah. Masa akan datang kenangan. Cerita masa lalu itu nanti di akhirat dunia jadi cerita. Tapi kaidah Quran itu begitu. Ketika ada diulang begitu, wa ma adraka ma yaumuddin. Dan summa ma adraka ma yaumuddin. Itu pengulangan begitu itu untuk menandaskan, untuk meminta perhatian. Jadi ketika ada pengulangan tentang ayat-ayat begitu, maknanya itu camkan betul apa itu dari luar. Wa adraka ma itu, tahukah kamu kan dalam minta perhatian. Karena tidak untuk dijawab pertanyaan itu. Wa adraka ma yaumuddin. Apa yang kamu tahu tuh tentang hari pembalasan? Summa, kemudian, dan summa itu menunjukkan jangka yang panjang. Ya. Kemudian, apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Ini juga mengandung makna begini. Kalau kita digugah dengan pertanyaan itu sekarang kok belum paham atau belum bisa menyadari, kamu kelak juga akan menyadari. Kamu kelak, kala saya, jangan begitu, kamu akan mengatakan, summa kala saya, kemudian nanti kamu juga akan tahu. Bahasanya begitu ya. Kalau sekarang kita tidak tahu atau tidak menyadari tentang keberadaan kita itu, nanti kamu juga akan menyadari keberadaan. Kalau kamu tidak menyadari bahwa saat ini kita ini sedang diingatkan oleh Allah, nanti ke depan itu kita juga akan tahu bahwa itu kita akan. Jadi kala itu mengandung, kalau sekarang kesadaran sekarang, kalau saya alamun tadi, kemudian nanti ke depan kalau misalnya sekarang kita sudah tidak bisa sadar, nanti juga kesadaran, apakah kesadarannya terlambat ataukah. Jadi kata-kata summa ma'adraka ma yaumuddin, pengulangan di situ tuh menuntut perhatian. Artinya hari pembalasan itu jangan sampai dijadikan sesuatu yang luput dari perhatian kita, luput dari kesadaran kita untuk bersiap. Jadi wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Untuk dakwah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'. Hari itu tidak ada yang bisa menguasai dirinya sendiri, bisa menolong, tidak bisa. Ya itu hanya masing-masing individu dan apa namanya, bahkan mungkin ya ini kalau sesama keluarga saja ya, meskipun sama-sama iman, meskipun sama-sama saudara, nah, tapi kalau beda iman kan tidak ada. Kalau kita baca di ayat yang lain, kita akan temukan begini. Dan tu'adilin yadkhulunaha wa musulaha min ahba'i wa azwajihi wa dzurriyyah. Surga mereka akan memasukinya dengan orang-orang yang soleh min ahba'i. Aba itu adalah nenek moyang. Jadi bukan sekedar bapak, tapi aba itu jamak, berarti bapak atau nenek moyang yang mungkin mereka tidak ada, kita sudah tidak ada, kita belum lahir, sudah agak ketemu, tapi nanti kita bisa ketemu di kumpulan Lebaran itu kan ada kumpulan terakhir, ada kita ketemu dengan mbak kita, dengan kumpulan keluarga. Nanti di akhirat itu kalau sama-sama iman ya kita bisa seperti kumpulan dengan anak istri kita, pakai nenek kita, buyut kita. Ini bisa ketemu di sana kalau sama-sama
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan juga keturunan. Ini yang perlu kita yakini, yauma la tamliku nafsun li nafsin wal amru yauma idzin. Semua keputusan, segala keputusan itu amru yauma idzin. Tinggal menunggu keputusan. Di hari itu tidak ada upaya manusia yang bisa menghasilkan sesuatu, baik untuk menolong dirinya menghadapi situasi yang kritis atau yang meringankan beban dosa yang dibuat. Ada bantu-membantu, tolong-menolong, meski antara anak dan orang tua, atau antara suami dan istri. Masing-masing berdiri sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka menghadapi persoalan. Juga tak ada tebusan yang dapat membebaskan seorang dari tuntutan siksa, betapapun besar. Penolong satu-satunya adalah iman dan amal soleh yang dilakukan secara ikhlas. Yang selamat hanya mereka yang hatinya bersih, tidak tercemar oleh perbuatan dosa dan keyakinan yang sesat. Seluruh kekuasaan di saat itu hanya ada pada Allah. Dia saja yang menentukan dan memutuskan. Ya Allah, Tuhan yang diingkari dan semua keberadaan, kenikmatan dan rahmatnya diingkari. Dan bahasa beliau mencemooh Tuhan itu. Ketika kita mengingkari kenikmatan Tuhan itu, akan kita mencemooh, kita mengolok-olok Tuhan, kita merendahkan Tuhan. Dan semuanya itu hasil usaha kita dengan keibatan dan merendahkan Tuhan. Banyak sekali bagi Tuhan. Nah ini footnote ya di nomor 5 itu surah Al-Baqarah penyakit ayat 88 sampai 89. Bunyinya Al 88 illa man atallaha min qalbin salim, itu sebelumnya satu ayat sebelumnya. Illa man atallaha min qalbin salim, satu ayat sebelumnya bunyinya apa? Yang di ayat Syu'ara 8 itu menguatkan saja Pak. Syu'ara Mas Hafiz apa bunyi sebelum itu? Yang illa man atallaha min qalbin salim itu satu ayat sebelumnya bunyinya apa? Wala tanfa'u yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin, pada hari di mana la yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat malun harta, banun anak-anak, harta dan keturunan, illa man atallaha bi qalbin salim, kecuali yang hadir datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, sebenarnya kalau kita renungkan, kita ini kan sebenarnya dilahirkan dalam kondisi tugas manusia di dunia itu sebenarnya merawat kesucian manusia, merawat kemuliaan manusia. Kita ditakdirkan sebagai makhluk yang mulia, melakukan karomna dari sehingga tugas kita itu sebenarnya ya menjaga kita menjadi mulia. Jangan sampai kita di Quran itu saya pernah tulis ya, itu ada ketika seseorang itu nafsunya itu
dia akan mirip dengan babi dan kera. Babi dan kera. Itu manusia itu secara DNA itu paling dekat dengan babi dan kera. Nah, kalau dia memperturutkan nafsu jasadiyah, maka yang paling mirip dengan manusia itu babi dan kera perilakunya. Tapi kalau dia bisa mengendalikan itu, maka dia akan menjadi jiwanya melampaui malaikat. Kan malaikat itu kan pernah ada yang iri itu pada manusia. Manusia kok bisa? Karena kemudian manusia itu sebenarnya lebih tinggi dibandingkan malaikat. Kalau ini ada malaikat makhluk tapi ya kan sebenarnya malaikat yang kok manusia bisa begitu coba. Jadi kita nggak kuat kan ini harus kita nggak kuat. Jadi manusia nggak kuat juga. Jadi tugas kita itu menjaga, karena kita ditakdirkan sebagai makhluk yang mulia sejak dilahirkan sampai dengan nanti kita akan kembali kepada Allah. Kita jaga. Ya, kita nanti itu berhak bagi orang-orang yang dipanggil oleh Allah itu menjadi panggilan yang besar. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bukan indah sekali, panggilannya mesra sekali. Panggilan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang datang kepada qalbin jiwa-jiwa yang menjaga keselamatan hati, jiwa-jiwa yang penuh jiwa-jiwa yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Irji'i, kembalilah kepada Tuhan dengan penuh ridho. Dia pun menghadap dengan penuh ridho. Yang menghadap kepada Allah, hatinya dengan penuh ridho. Mardiyah dan juga diridho. Dia ikhlas menghadap Allah, Allah juga ikhlas menghadap. Luar biasa. Jadi, bayangkan pertemuan agung antara seorang hamba yang sangat hina dengan Tuhannya yang sangat mulia, dan dua-duanya diri dan dua belah pihak ridho. Tuhan ridho dengan kehadirannya dan kita pun hadir dengan penuh ridho. Tadi yang dibaca Mas Imam, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la, kami itu lebih Allah aqrabu, tapi kadang kita tidak sadar. Oke, saya kira itu sekalian sedikit setengah jam kita koma gitu. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat, terutama juga saya juga mudah-mudahan juga dari kita ngaji pagi ini bisa paling tidak kalau mau sedikit aneh-aneh gitu ya, kalau saya pernah mengatakan begini, atau kalau misalnya Anda mau sedikit aneh-aneh, pernah ada mendengar begini, paling nggak mudah-mudahan berkah. Saya kira itu, mari kita akhiri kajian kita sama-sama kita baca dalam dan tulis. Alhamdulillah alamin, subhanallah anda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.